Saya coba bandingkan, anggaplah misalnya di luar negeri itu tidak diintervensi, Oke. atau intervensinya tidak terlalu keras, gitu ya. Ah, Apakah terjadi proporsi yang simetris? Dua Ganjar itu juga paling banyak menang di Eropa Barat. Tapi kalau dia turun ke Eropa Timur dan Balkan, itu Prabowo lagi, gitu ya. Tapi komposisi suara di Eropa Barat memang lebih banyak daripada yang di Eropa Timur atau Balkan. Nah, sementara kalau di Timur Tengah, memang itu dirajai oleh Amin. Ada pengaruh yang cukup masif sehingga membuat orang dalam memilih itu mendapatkan treatment yang tidak adil. Misalnya karena menggunakan aparat, menggunakan belanja-belanja pemerintah untuk mengaruhi, gitu. Anggaran-anggaran kementerian dipakai untuk mengumpulkan sampai 10.000 orang, gitu. Karena memang gempuran ini luar biasa. Jadi sudahlah, menurut saya jangan kita sangkal lagi. Kita juga lihat hakim-hakim di MK bukan hakim-hakim yang progresif, rata-rata kan konservatif. Saya melihat kalau dibawa ke sana dengan segala macam banyak bukti itu, nanti ujung-ujungnya kuantitatif. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari proses politik yang sekali ini yang begitu menyita perhatian, energi, dan kemarahan. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Sekarang saya menghadirkan Alamsyah Saragih sebagai pengamat politik untuk bincang-bincang tentang yang lagi ramai sekarang, yang lagi pro kontra, yaitu proses penghitungan suara yang penuh dengan kecurangan dan sudah dinilai sistematis, terstruktur, dan masif. Nah, kita selama ini fokus pada raihan suara di level nasional. Nah, saya ingin ngobrol dengan Alamsyah ini bagaimana suara pemilu, khususnya Pilpres, di luar negeri. Nah, ini yang belum banyak diangkat oleh media ya. Oke. Terima kasih Kang Deddy. Jadi sebetulnya kan saya ini bukan ahli politik ya, cuma kadang-kadang kalau lihat fenomena itu saya coba berpikir dengan kaidah logis. Ini kok rame betul di domestik dengan macam-macam kan ya. Kalau kita lihat, saya sih tidak terlalu percaya bahwa kecurangan di tingkat manipulasi suara itu begitu tinggi gitu. Karena mungkin kebetulan saya juga agak percaya dengan kaidah-kaidah statistik ya dari pollster gitu kan. Nah, cuma kan kalau kita mau melihat fenomena itu kita kadang-kadang perlu ada pembanding. Nanti justru mungkin saya akan tanya juga sama Kang Deddy, orang yang lebih banyak berkecimpung di sana. Saya coba bandingkan, anggaplah misalnya di luar negeri itu tidak diintervensi. Oke. Orang Diasumsikan asumsikan, begitu ya. ya, atau intervensinya tidak terlalu keras gitu ya. Apakah terjadi proporsi yang simetris dengan di dalam kan gitu. Saya coba lihat. Ya, atau asimetris. Atau asimetris. Kalau asimetris lantas apa? Nah, itu yang nanti kita perlu lihat menariknya. Saya coba kumpulkan data dari real count-nya KPU gitu ya, terlepas dari isu banyak yang nggak percaya juga dengan isu real count-nya di KPU itu. Tapi saya melihat sudah ada 56% per 2 jam, ya, jam 11 malam tadi. 26%, 56% yang masuk dari luar negeri ya. Yang di seluruh TPS itu suara-suara. Oh, seluruhnya. Seluruh TPS ada lebih dari 120 negara ya di sana. Nah, saya lihat komposisinya itu memang para pemilih itu terkonsentrasi di daerah-daerah Asia justru. Jadi memang tenaga kerja kita itu tampaknya lebih banyak di Asia. Di Asia. Bahkan kalau ditambah dengan Jeddah satu aja itu sudah kira-kira 80% itu hanya dikuasai oleh 10 negara. Kuala Lumpur, Taipei ya, kota lah ya, kita anggap di negara itu. Taipei di Taiwan, Hong Kong, Johor Bahru, Singapura, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, itu semua di Kalimantan Utara, Penang, kemudian ada Jeddah,
kira-kira 3,1% dan sisanya yang lain 20,7% dari DPT itu ya sebarannya. Tapi kan walaupun yang lain yang 20%-nya itu, tapi kita bisa lihat juga apakah dia proporsional juga. Nah, kita lihat gitu ya. Saya coba buka, rata-rata itu sudah 100% penghitungan di benua Amerika, yang jumlahnya cuma 3% dari total TPS itu hanya 3 negara yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran 02, sisanya Ganjar Mahfud. Amerika, gitu ya. Benua Amerika, mulai dari Kanada sampai Amerika Latin. Nomor 1 tetap Prabowo Gibran. Bukan, hanya 3 yang nomor 1. Oh, hanya 3. Hanya 3. Sisanya yang lain itu dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Berarti kan di benua Amerika ini ada apa nih? Perspektif orang terhadap para paslon kita kan berbeda gitu ya. Nah, sementara kalau di Timur Tengah memang itu dirajai oleh Anies Baswedan di situ ya. Sudah kita paham lah kalau itu ya. Tafsirnya, oke. Tapi kan kita sudah bisa membayangkan tuh kultur, kemudian orang-orang yang ke sana banyak yang juga sekolah, spesifik pelajaran agama dan situasi agama di sana macam apa. Yang kedua, Ganjar itu juga paling banyak menang di Eropa Barat. Tapi kalau dia turun ke Eropa Timur dan Balkan, itu Prabowo lagi. Gitu ya. Tapi komposisi suara di Eropa Barat memang lebih banyak daripada yang di Eropa Timur atau Balkan. Pantas Putin tiba-tiba menyampaikan selamat. Iya. Oke, terus lanjut. Kemudian kalau kita lihat di Australia dan Pasifik ya, itu juga didominasi sama Ganjar Mahfud. Di sana kan banyak yang scholar, 3D, kerjanya juga di level-level yang agak atas gitu ya. Tapi memang di Asia ini, yang 70% ini, itu dimenangkan oleh Prabowo. Ini lantas ada apa kan gitu. Kalau kita lihat, tampaknya memang karena di sana banyak pekerja migran, terus saya cek, saya ambil dari bulan, misalnya tahun 2003 ya, 2003 itu dari Januari sampai Oktober itu yang menerbitkan badan BPMI itu Perlindungan Migran Indonesia yang jumlahnya itu bertambah 237.000 orang kira-kira atau 238.000 orang yang mencari kerja di luar negeri menjadi migran. Itu 34%-nya itu pekerja rumah tangga, terus 25%-nya pengasuh. Rata-rata ini ke Asia, terus buruh perkebunan disusul, pekerja konstruksi, pekerja-pekerja lain yang lebih sophisticated itu kira-kira 10,4% cuma. Ada operator 2,3, sisanya adalah pekerja-pekerja domestik, bahkan ada yang jadi petani di sana mungkin. Jadi saya lihat memang di Asia, dan rata-rata menyebarnya di Asia yang begini. Nah, dalam konteks ini tafsir kita, saya mau mengkonfirmasi ke Kang Deddy nih sebagai orang yang lebih berpengalaman. Saya melihat kalau yang lain itu tampaknya tidak bisa terintervensi oleh medsos. Mereka punya cara pandang sendiri ya, sudah kelihatan karena tidak ada intervensi. Yang ini mungkin terpengaruh oleh medsos, tapi juga ada pengaruh sosial karena rata-rata mereka ini kan orang dari perkampungan di Indonesia. Dan ketika mereka pergi mendengarkan berita dari kampung, ribut isu tentang bansos, setidak-tidaknya dia juga merasa bahwa ya benar juga kalau ada bansos, saya tidak perlu ngirim dengan terlalu banyak. Karena mereka ini hidupnya atau juga, kalau tidak bisa ngirim, terbantu. Iya, gitu ya. Setidak-tidaknya kan mereka ini orang yang kerja, kadang satu kamar itu mereka bertiga di sana kayak di Malaysia itu. Orang yang susah juga. Jadi menurut saya, isu bansos ini berpengaruh lagi ke sini. Tapi menurut saya hati-hati juga. Jam 23 tadi malam saya lihat Ganjar Mahfud di Taipei sudah mulai agak naik gitu ya. Saya belum tahu nih kalau sudah dikumpulkan karena belum tuntas. Yang saya tangkap sementara benar atau tidak saya juga belum tahu karena ini belum final. Tampaknya karena di sana tidak ada kepala desa, tidak ada aparat, tidak ada PJ kepala daerah, tidak ada juga bansos yang jor-joran. Bansos yang jor-joran di sana memang tidak ada bansos. Mau dikasih ke mana bansos gitu ya?
Jadi tampaknya itu di sana lebih natural lah, walaupun ada pengaruh. Sehingga saya lihat kalau di sini Ganjar Mahfud untuk sementara sampai 32%, Anies 70% itu lebih nature menurut saya gitu ya. Jadi secara total pemilu di luar negeri, Pilpres khususnya, itu posisi nomor 1 dimenangkan tetap oleh Prabowo. Tetap Prabowo. Ya, berapa persen itu? 50,1%. 51. Untuk sementara ya. Oke, sementara. Lalu Ganjar? Ganjar 32,9%. 32,9%. Disusul Anies Muhaimin itu 17%. Nah, betapa jomplangnya ya. Ya, sementara kita sementara lihat. Gitu ya. Kalau kita, kan ini juga belum seluruhnya di nasional. Belum. Nah, Ganjar 17%. Iya. Anies 25%. 58%. Iya. Kita bukan mau membandingkan secara apple to apple. Ya. Tetapi kita ingin menekankan di sini bahwa kurangnya intervensi, ya, atau lemahnya intervensi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, itu ternyata membuat hasil yang cukup signifikan. Betul. Ya, ada perubahan-perubahan perbandingan yang tidak simetris, yang tidak simetris dengan di sini di dalam negeri. Maka pertanyaannya kan, ada apa? Ada variabel apa? Variabel apa? Ya tadi bahwa ternyata kecurangan yang sistematis, yang terstruktur dan masif ini memang di dalam negeri yang cukup signifikan. Ini kembali, saya punya cara pandang sendiri dalam hal ini. Kalau kecurangan itu bahasanya sangat hukum dan administratif. Pembuktiannya pun nanti masuk sampai ke institusi-institusi negara. TSM itu. Nanti ujung-ujungnya dihitung. Kecurangan ini punya imbas mengurangi suara berapa, tetap menang atau kalah. Kalau selisih udah besar itu biasanya agak berat itu. Kita juga lihat hakim-hakim di MK bukan hakim-hakim yang progresif, rata-rata kan konservatif. Kalau yang 1 atau 2 gitu ya. Saya belum tahu lah. Kalau lihat dari pengalaman memutus MK, saya melihat kalau dibawa ke sana dengan segala macam banyak bukti itu nanti ujung-ujungnya kuantitatif, berat. Beda kalau hakim yang progresif, dia akan mereview semua proses dan melihat apakah azas keadilan itu berjalan bukan hanya pada saat mencoblos. Dia akan lihat apakah ada pengaruh yang cukup masif sehingga membuat orang dalam memilih itu mendapatkan treatment yang tidak adil. Misalnya karena menggunakan aparat, menggunakan belanja-belanja pemerintah untuk mengaruhi, gitu. Anggaran-anggaran kementerian dipakai untuk mengumpulkan sampai 10.000 orang. Gitu. Itu kalau bisa dilihat dan kemudian memutuskan, boleh saja hakim itu memutuskan, apalagi MK ya. Karena kan azasnya undang-undang pemilu ini kan luber, bukan cuma langsung umum bebas rahasia, tapi juga adil. Nah, kalau adil ini kan fairness, bukan lagi sekedar curang. Maka politik pengaruh yang tidak adil itu cukup, kalau menurut saya, cukup untuk menyatakan unfairness sudah terjadi, ini cacat secara hukum. Nah, persoalannya apakah hakim konstitusi kita bisa sampai sana, itu yang jadi masalah. Tapi intinya edukasi kepada publik bahwa unfairness ini terjadi ketidakadilan ini terjadi. Dan salah satu bukti yang bisa kita tunjukkan adalah kok jomplang banget antara asimetris gitu asimetris antara raihan suara di luar negeri itu dengan di dalam negeri. Andai kata itu terjadi nanti kalau udah final kita lihat. Jadi itu yang bisa saya data-data ini mungkin kalau dugaan-dugaan saya tadi benar ya, Kang Deddy lebih paham, mungkin ini bisa membuat saya lebih bisa menerima argumen-argumen orang yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil, terutama para peserta gitu ya, dalam hal ini kandidat dan lain sebagainya. Ya, sekarang kan ada kontroversi begini, quick count itu di satu pihak sebuah pendekatan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis dan bisa kita percaya tentang hasilnya itu dan sudah teruji meskipun itu
masih tentatif, artinya bukan final kan gitu. Nah, di pihak lain ada yang menganggap ya bahwa quick count ini adalah penggiringan para aktor pollster yang dibayarkan gitu. Betul. Nah, cuman kan pertanyaannya apakah betul seluruhnya itu dibayar? Atau ada lembaga-lembaga pollster yang independen kan kira-kira gitu. Betul. Nah, jadi sebetulnya ekstrim yang ini itu bukan melihat metodologinya sebenarnya. Bukan, karena pollster kan melakukan untuk hasil akhir dari sebuah proses pengaruh politik yang kita anggap mungkin dirasakan tidak adil. Betul. Yang dipertanyakan itu adalah soal quick count ini adalah dari mana jumlah itu kan gitu, dan pollster tidak menjawab. Yang penting pollster itu ada yang memilih sekian kan gitu. Nah, itu yang mungkin nanti harus diperbaiki ke depan beberapa tentang aturan. Saya kira pollster itu sudah wajib menunjukkan siapa yang membayar. Gitu. Bukan berarti kalau ditunjukkan siapa yang membayar tidak akurat. Terutama lembaga survei, Kak. Kalau menurut saya, ini lagi-lagi saya bilang unfairness dalam pengaruh politik. Kalau kita punya 3 lembaga survei, kemudian menunjukkan angka hasil survei itu bagus, kita agak di atas, saya sebagai kandidat nih, orang kontroversi kemudian. Saya merasa yakin kerjaan ini memang profesional, tidak dimainkan. Tapi kemudian saya akan bayar lagi banyak lembaga pollster untuk melakukan survei, sehingga kemudian sedemikian banyak lembaga survei yang menunjukkan kemenangan saya yang tidak bohong juga berdasarkan hasil survei, tapi mempengaruhi orang untuk mengarah pada kecenderungan memilih yang menang. Itu unfairness. Menggiring opini itu. Makanya saya berpikir katakanlah dibatasi 2 tiap kandidat oleh KPU, sisanya harus pollster yang independen, seperti misalnya Litbang Kompas, CSIS, dibiayai sendiri. Sisa yang masing-masing kandidat itu hanya boleh katakanlah 2, misalnya. Kenapa? Ya kita mau bikin sebuah proses yang fair. Aturan itu harus. Soalnya yang punya duit itu bisa jadi 10, yang ini 1, yang ini 2 kan gitu. Kan unfairness. Mungkin gitu. Benar, tapi di bawah mempengaruhi orang yang sedang berproses dalam memilih untuk ya sudah, saya ikut yang menang deh gitu. Itu unfairnya di situ, bukan mereka bohong. Jadi fakta pun yang benar bisa digunakan untuk proses yang tidak adil, itu maksud saya. Unfair itu. Jadi itu pelajaran ya untuk ke depan. Saya juga heran kok pollster tidak menyebutkan siapa yang bayar, itu menurut saya aneh. Harusnya ditetapkan seperti itu. Mudah-mudahan para partai yang kebetulan sekarang merasakan kekalahan pada saat undang-undang pemilu berikutnya merumuskan yang fair gitu tentang keberadaan pollster atau lembaga-lembaga survei atau quick count itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya berpikir apakah sudah waktunya juga kita memikirkan bahwa belanja kampanye itu dibatasi dan ditanggung oleh APBN, diaudit. Jadi kalau dia mau bantu luar dibatasin, itu yang kemudian akan membuat masing-masing itu jadi setara. Kenapa? Satu hal kan yang sering kita merasa bahwa kalau orang tidak patuh ada kriminalisasi yang tidak terjadi juga di luar negeri itu. Jadi itu kan pengaruh juga tuh, ada kriminalisasi terhadap elit. Yang kedua, ketika ada orang yang mau mensupport secara logistik, merasa kalau saya tidak dukung pilihan penguasa, posisi saya berbahaya bisnis saya gitu. Itu kan terjadi unfairness juga dalam hal itu. Ya itu saya tidak tahu apakah harus dibiayai oleh negara segala macam. Ahli politik lah yang mengerti itu dan bisa belajar dari negara lain. Tampaknya sih ke depan kita sudah tidak boleh main-main lagi dengan begini. Jangan sampai mengulang lagi, bodoh betul kita sebagai bangsa. Oke. Balik lagi ke tafsir, Pak. Ya. Di negara-negara Timur Tengah, paslon nomor 1 itu Anies dan Muhaimin itu cukup dominan. Nah, kita bisa menafsirkan itu tadi karena kaum terpelajar yang Islamnya gitu ya. Kalau tuh pekerja juga banyak di sana, tapi rata-rata kan yang menguasai pengetahuan agamanya relatif tinggi lah, dan orang kemudian mengidentifikasi yang paling Islam tuh Anies gara-gara gitu ya. Kira-kira nih ini persepsi kan, belum tentu benar. Tapi memang make sense, masuk akal ya, ketika di negara Timur Tengah itu tadi ke nomor 1. Nah, Amerika, kemudian misalnya Eropa
Eropa, Amerika, Australia itu cenderung misalnya Ganjar Mahfud itu artinya ya tadi ya kaum intelektual yang kritis, yang kerja juga di level tengah gitu, yang kerja di level tengah, dan mungkin dengar lah soal misalnya di Jawa Tengah apa yang dilakukan ya. Tapi setidaknya dari debat mereka melihat bagaimana Prof. Mahfud menceritakan cerita tentang hukum dan lain sebagainya, itu kan salah satu kegelisahan mereka. Nah, artinya ini kan afiliasi sosiologisnya, gitu ya, religiusnya segala macam itu udah demografis itu udah ketangkap. Mari kita bandingkan dengan misalnya Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Hokam. Bagaimana bisa Ganjar dan Mahfud ini di posisi yang sangat rendah, padahal 10 tahun loh. Iya kan? 10 tahun dia mengabdi di Jawa Tengah, orang sangat mengenal, orang bersih, punya dedikasi untuk melawan korupsi, kemudian concern dengan kemiskinan segala macam, dan ratingnya kan tinggi sebelum Pilpres itu. Tapi hasilnya kemudian menjadi sangat jomplang. Itu artinya kita menduga secara hipotetis dan sekarang lagi dibuktikan ada variabel lain. Jadi ada intervening, gitu ya. Dugaan ada intervensi di situ yang cukup kuat. Saya karena bukan ahli politik ya, saya coba melihat menggunakan kacamata kebiasaan ekonomi ya. Mungkin ini juga pelajaran ini ke depan menyangkut waktu kampanye kita. Dengan begitu lamanya menentukan pasangan dalam posisi di dalam teori marketing, dalam ekonomi itu dia punya waktu yang singkat untuk melakukan positioning, itu juga bahaya menurut saya. Sementara 02 dengan Jokowi menunjukkan full ke sana, dia sudah punya modal. Dia campurkan dua ini, kemudian secara brand dia sudah cukup kuat. Satu. Terus kemudian kedua, dia memiliki infrastruktur yang cukup besar untuk mempengaruhi, katakanlah para customer ini, gitu ya, cukup besar. Sampai ke desa, yang terakhir dia sahkan undang-undang desa untuk perpanjangan masa jabatan, belum lagi punya infrastruktur sampai Babinsa, menjanjikan menaikkan gaji PNS, begitu. Jadi menurut saya instrumen bisa dilakukan banyak. Kita berhadapan dengan segmen juga yang dibidik. Rata-rata kalau survei Kompas kemarin kan mereka masuk ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam proses marketing, ada yang memproduksi Mercy. Lakukah? Laku, tapi ya kelasnya beda. Jumlahnya juga lebih sedikit yang beli Mercy itu. Yang kedua, Toyota. Tapi Toyota ini ada yang satu baru memproduksi Camry. Siapa yang meragukan Pak Mahfud segala macam. Tapi ya wacana Pak Mahfud itu baru untuk kelas intelektual gitu ya, yang lebih atas. Yang ketiga, yang memang sejak awal itu menyasar dengan bantuan bansos segala macam yang kelasnya Avanza. Jadi lebih banyak. Saya tetap melihat unfair dengan proses yang pendek ini. Kenapa? Karena yang produksi Mercy tadi tidak pernah bisa mendiferensiasi untuk misalnya memproduksi R3 biar bisa masuk ke bawah. Waktu sudah tidak ada, logistik dipotong-potong sama musuh. Begitu juga yang 03 yang punya Camry tadi. Dia mau turun ke bawah untuk memperkenalkan dengan cara yang berbeda, juga habis di tengah jalan. Sementara yang satu begitu berlimpah gitu ya. Bisa masuk dengan segala infrastruktur medsosnya dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam teori marketing sekalipun kita pakai, maka dalam persaingan yang sehat, ini terjadi sebuah sistem yang masuk kategori persaingan yang tidak sehat. Gitu, kalau usah. Jadi bisa dipahami kalau kemudian istilahnya banyak orang bilang, wah kok Pak Ganjar kalah di provinsi sendiri ya dan drastis gitu ya. Karena memang gempuran ini luar biasa. Jadi sudahlah, menurut saya jangan kita sangkal lagi. Kalau kita mau perbaiki negara ini, kita mau bikin demokrasi ya, proses sejak politik pengaruhnya itu memang harus dibikin lebih adil. Mau pakai kacamata politik, kacamata ekonomi, semua mengarah ke sana.
bahaya betul kalau masih kita sangkal. Bahaya betul ya kalau kita sangka. Jadi marilah kita jujur dengan nurani kita semua demi kepentingan bangsa ke depan ya. Dan dengan obrolan ini menunjukkan bahwa hasil raihan suara Pilpres khususnya di luar negeri dengan di dalam negeri menunjukkan satu yang asimetris, relasi yang asimetris gitu. Artinya ada perbedaan yang cukup tajam, variabel-variabel berpengaruhnya. Ya, suara Prabowo, Ganjar dan Anies gitu ya, dengan dibandingkan dengan suara Prabowo, Anies dan Ganjar di dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa dugaan kuat kita bahwa faktor intervensi itu cukup kuat di dalam negeri. Gitu. Kita lihat nanti hasilnya. Mudah-mudahan dugaan ini berimbang gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari proses politik yang sekali ini yang begitu menyita perhatian, energi, dan kemarahan. Yang kedua itu tadi soal poster ya, soal lembaga survei atau quick count gitu ya, bahwa tetap itu diperlakukan karena diperlukan. Ya, karena itu bagian dari proses ilmiah yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Tapi tata kelola yang harus hati-hati itu adalah unfairness-nya itu, ketidakadilannya itu ada satu paslon yang merekrut dan membayar 10 poster untuk survei, yang lain 1 atau 2 misalnya. Nah, itulah yang terjadi asimetris lagi. Akhirnya terjadi penggiringan. Terjadilah kemungkinan besar penggiringan para pemilih, penggiringan persepsi segala macam. Jadi ke depan itu pemerintah atau KPU harus menetapkan persyaratan yang fairness. Jadi misalnya untuk setiap paslon itu satu untuk pembanding supaya akuntabilitasnya terjaga. Dan semua paslon itu 2. Gitu. Kalau toh ada yang melakukan survei, dia harus melakukan secara mandiri, tidak boleh dibayar oleh yang lain. Tidak boleh bayar pihak lain. Dan itu salah satu dari para pihak itu tidak boleh. Maka semua harus diungkap siapa yang membiayai supaya bisa ditelusuri oleh yang mengawasi. Capek ya. Tapi itulah harga demokrasi yang harus dibayar demi rasa keadilan. Betul. Oke, thank you. Itulah bincang-bincang saya dengan Alamsyah Saragih. Sampai jumpa.